Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, dini hari, pukul 2:09 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya tepat berada di sebelah barat Pasar Gede. Hari ini tanggal 13 Agustus 2022. Dini hari ini kita berada di depan Pasar Gede sebelah baratnya dalam rangka untuk menyambut kedatangan jamaah haji KBH Amal Syuhada tahun 2022 yang insya Allah pada hari ini, pada jam ini kita akan kedatangan tamu dari Makkah Mukarramah, yaitu kedatangan jamaah haji Indonesia, khususnya dari KBIH Amal Syuhada. Di depan Pasar Gede, karena memang Pasar Gede merupakan merupakan pasar yang paling ramai di waktu dini hari, karena turunnya pedagang-pedagang dengan buah bertruk-truk untuk didistribusikan ke kota Surakarta dan sekitarnya. Oke, kita akan bergeser untuk melihat dari kondisi balai kota sendiri. Nah, ini ya situasi balai kota Surakarta ketika menyambut kedatangan dari jamaah haji Amal Syuhada di tahun ini. Sekitar 60-an nanti kita akan menjemput atau menerima kedatangan dari saudara-saudara kita dari KBIH Amal Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kami informasikan kami sekarang tim dari pengurus KBIH Amal Syuhada sejumlah 20 orang sedang menunggu jamaah haji Amal Syuhada yang tergabung dalam kloter 41 SOC telah mendarat sesuai dengan jadwal. Kemudian insya Allah dalam waktu kurang lebih seperempat jam lagi, sekitar jam 2:30 akan sampai di balai kota Surakarta. Insya Allah akan kami data, kemudian akan kami sambut. Setelah sampai di balai kota, insya Allah tidak ada seremonial apapun. Mereka datang, kemudian turun dari bus, langsung disambut oleh para penjemput dari keluarga mereka. Insya Allah, alhamdulillah, jamaah haji dari Amal Syuhada sekitar 66 jamaah mutuh, tidak ada yang tertinggal dalam kondisi sehat walafiat, karena tahun ini umur dari jamaah haji itu sekitar kurang dari 60 tahun, jadi 55 tahun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pembimbingnya yang di sana siapa? Ya, baiklah. Untuk yang pembimbing tahun ini 2 orang, Pak Haji Soehardo sendiri dan istrinya. Alhamdulillah. Ya, jadi 2 pembimbing, yang 1 putra, yang 1 putri akan membantu khususnya jamaah haji putri di dalam ibadah, sehingga terlaksana ibadah khususnya yang putri ini terlaksana dengan baik dan juga sempurna insya Allah, baik itu di Mekah dan juga khususnya di Madinah ketika memasuki Raudhah yang tahun ini ada aturan-aturan tertentu gitu. Tapi alhamdulillah mereka semua bisa berdoa dan mampu masuk ke Raudhah dengan baik. Nah, begitu.
Terima kasih, Ustaz. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Masyur Afandi. Saya termasuk pengurus KPIH Amal Syuhada Surakarta. Kebetulan pada tahun ini saya ikut mendampingi jamaah haji di bidang kesehatan, hanya saja bukan bersama jamaah haji Amal Syuhada atau jamaah haji Surakarta, akan tapi bersama jamaah haji program khusus atau jamaah haji plus, sehingga memang waktunya lebih singkat. Kalau jamaah haji reguler itu 40-an hari, kalau kami itu 26 hari. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kondisi haji pada tahun ini. Pertama, secara umum pelaksanaan haji tahun ini kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lebih baik. Mungkin yang berperan dalam hal ini penting itu karena pada tahun ini jamaah haji hanya dibatasi separuh, yang kira-kira 100.000, biasanya 200.000, sehingga kepadatannya berkurang, baik kepadatan ketika inti haji Arafah, Musdalifah, Mina, maupun kepadatan di Masjidil Haram ketika tawaf maupun sa'i, ya. Kemudian juga faktor yang lain, karena jamaah haji tahun ini dibatasi maksimal adalah 65 tahun. Di atas 65 tahun itu belum diperkenankan, sehingga secara umum jamaah haji tampak relatif lebih sehat. Saya sendiri memang sebagai petugas kesehatan itu beda dengan tahun-tahun yang dulu saya juga biasa untuk menjadi petugas haji kesehatan. Itu mungkin jamaah haji yang bersama saya tidak ada yang kena penyakit serius, ya paling banter itu adalah penyakit batuk pilek atau saluran pernafasan, dan itu adalah biasa. Kemudian kondisi cuaca ketika haji itu memang panas di sana, karena memang puncak dari suhu di tanah suci itu adalah bulan Juni, Juli, dan Agustus. Padahal kemarin inti haji itu ada di bulan Juli, sehingga memang kondisinya panas, bisa mencapai 50 derajat Celcius. Tetapi meskipun demikian, jamaah haji juga tampak sehat, karena memang haji tahun ini lebih pelayanannya lebih dibandingkan dengan sebelumnya, ini lebih baik, ya. Lebih baiknya itu karena mungkin tadi kepadatannya berkurang. Kemudian di Makkah dan Madinah itu kalau biasanya dulu itu makanya 2 kali, ini 3 kali. Termasuk di Mekah itu makanya 3 kali. Kemudian juga di Arafah, Mina pun kalau dulu tanpa ada kasur, ya sekarang ada kasur, sehingga memang lebih nyaman, ya. Kita tidak tahu, ya mudah-mudahan itu tetap saja berjalan pada tahun-tahun yang akan datang, ya. Kondisi suhu panas itu memang lebih terasa ketika di Madinah, ya. Maka di Madinah itu lebih terasa panasnya di Madinah. Kalau saya gambarkan, saya ketika terlambat karena datang di Madinah itu sudah menjelang Isya, sehingga ikut sholat di Masjid Nabawi, itu bagian luar itu padahal sholat Isya. Itu saya rasakan, saya tidak kebagian karpet, cuman bawa sajadah sendiri. Dengan sajadah tipis itu saya sholat, terasa betul telapak kaki itu terasa panas. Saya tidak bisa bayangkan ketika misalnya zuhur atau asar itu lebih panas lagi. Barangkali kalau di halaman Masjid Nabawi tanpa alas kaki itu mungkin bisa melepuh itu telapak kaki. Bayangan saya seperti itu. Tapi saya katakan tadi, meskipun kondisi panas demikian, jamaah haji tampak relatif lebih sehat. Kemudian juga pelaksanaan 3 tawaf itu karena di sekitar Ka'bah itu dipagari, ya, sehingga jamaah haji tidak bisa mendekat Hajar Aswad.
itu ada dampak positifnya ya. Itu ketika tawaf itu tidak begitu padat atau tidak terhalang orang yang setelah mencium Hajar Aswad kemudian keluar. Biasanya Bapak Ibu yang pernah haji itu kalau sedang tawaf itu sering terganggu orang yang habis cium Hajar Aswad, kemudian dia keluarnya tidak mengikuti arus tapi langsung terjang arus. Tahun ini tidak begitu karena memang orang tidak bisa mencium Hajar Aswad secara langsung karena ada pagar, meskipun saat ini memang sudah dibuka pagar itu ya. Itu lanjutan kemarin ketika pandemi. Kita tidak tahu pada yang akan datang apakah akan juga dilakukan seperti itu. Dan tahun ini untuk pelaksanaan umroh ya, ketika datang jamaah haji datang ke Mekah umroh itu, mereka yang tidak pakai pakaian ihram tidak boleh untuk tawaf ya, sehingga memang lebih tidak padat ya. Jadi tawaf hanya diperbolehkan mereka yang umroh, sehingga bapak-bapak kalau tidak pakai kain ihram tidak bisa masuk ke pelataran Ka'bah ya. Kalau ibu-ibu memang enggak, karena kan enggak bisa dilihat dari si mananya, itu ibu-ibu tetap bebas. Tapi kalau bapak tanpa ihram enggak bisa ya. Mungkin juga ada yang masuk sebenarnya bukan untuk umroh pakai ihram sehingga ya boleh ya. Namun setelah pelaksanaan haji, katakanlah ketika tawaf ifadah itu sudah tidak ada aturan itu lagi. Haji sudah bebas, sehingga orang yang akan melakukan tawaf sunnah itu bisa, tapi pasca haji. Kalau sebelum haji tidak boleh kecuali pakai kain ihram. Nah, itu kondisi haji tahun ini. Dan ini pula jamaah haji belum habis dari Madinah, masih ada di Madinah pun umroh sudah mulai dibuka ya. Umroh sudah mulai dibuka sehingga emang sudah ramai kembali, dan rupanya mendatang semakin ramai. Saya kira begitu. Ini alhamdulillah jamaah haji amal syuhada sudah perjalanan pulang ini menuju ke Balik Kota, mudah-mudahan semuanya sehat baik. Saya kira begitu. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saat ini mungkin ada pertanyaan, posisi tempat tinggalnya itu ketika itu kan kalau setiap tahun berbeda tempat ya. Nah, kalau ini posisinya di mana nih? Ya, tempat tinggal. Ini alhamdulillah jamaah haji Jawa Tengah SOC itu jadi satu di Jarwal. Jarwal itu tempat yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Sebenarnya tempatnya memungkinkan untuk jalan kaki, paling hanya 1 kilo. Tetapi juga disediakan bis, ya sediakan bis. Tapi kalau menurut saya kalau naik bis mungkin lebih repot juga ya, karena nanti berhentinya juga agak jauh terminalnya. Tetapi disediakan bis setiap waktu. Jarwal itu letaknya di sebelah. Jarwal itu barat daya. Barat laut dari Masjidil Haram ya, barat laut. Itu namanya Hotel Kiswah. Di Hotel Kiswah itu ada banyak tower, kalau nggak salah ada 5 tower, satu hotel tapi towernya banyak. Nah, itu tower 1, 2, 3, 4, 5 itu semua isinya jamaah haji SOC dari Jawa Tengah dan Jogja itu tinggalnya di situ. Di samping juga ada jamaah haji dari penerbangan lain, tapi untuk SOC di situ. Mungkin ada yang SUB Jawa Timur itu tempatnya di Mahbasjin ya. Mahbasjin itu sekarang disatukan SOC semua itu. Kalau nyari jamaah haji misalnya Solo atau Jawa Tengah lain ya cukup enak, tinggal ke Hotel Kiswah Jarwal, nyari di tower berapa, itu akan mudah dicari ya. Kalau tahun yang dulu kan kita di Mahbasjin itu ya, Mahbasjin. Jadi memang ada perbedaan, jadi malah lebih enak, lebih dekat. Ya, lebih dekat. Artinya menempuh perjalanan setengah jam untuk menuju Masjidil Haram cukup itu. Jalan kaki cukup. Hanya mungkin kalau zuhur asar ya berat karena memang panas ya. Zuhur asar kebanyakan ya jamaah haji kalau zuhur asar sholatnya tidak di Masjidil Haram, atau mulai keluar dari hotel itu asar, maghrib, isya dan subuh zuhurnya di masjid atau musola dekat dengan
hotel. Ya. Untuk gambaran ketika sudah berada di Madinah, gimana posisi tempat tinggal jamaah kita ada di mana kalau ketika di Madinah? Kalau di Madinah itu relatif dekat, Pak. Oke. Jadi jamaah haji secara umum itu kalau di Madinah tidak seperti di Mekah. Oke. Kalau di Madinah memang tidak ada transportasi, karena semua bisa dijangkau dengan jalan kaki. Ada di sebelah timurnya apa sebelah di pintu berapa itu kalau yang di mana ya? Saya kebetulan juga nggak menyertai jamaah haji amal syuhada. Ketika saya meninggal ke Madinah, jamaah syuhada belum ke Madinah, sehingga saya belum tahu persisnya di sebelah mana. Nanti mungkin ketika Ustadz Suharno kita minta untuk cerita bisa lebih lengkap nanti. Ya. Terima kasih Ustaz atas informasinya, semoga bermanfaat untuk pemirsa, keluarga-keluarga yang berangkat haji kita ini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim penjemput Agus Lijaba menjemput keluarga dari kakak, saudara, terus dari ibu. Jadi kita saat ini menjemput keluarga. Dan saya sendiri dulu pernah haji alumni dari Amal Syuhada tahun 2009. Nah, ini suasana masih menunggu bis kedatangan dari rombongan Amal Syuhada Surakarta. Mungkin itu Pak, cukup. Berapa yang jemput ini? Saya sekeluarga, bapak, ibu, anak. Oh ya? Ya, istri, semua ikut semua. Oh, ya, ini yang menjemput ya? Ya. Yang berangkat ke sana berapa? Tiga orang. Kakak, suami istri, sama ibu mertua. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau kabar-kabar dari bertelepon gimana ceritanya? Gimana? Kabar-kabar ketika bertelepon ada cerita apa nih? Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah diberitahu, kita nunggu di sini jam 2 tadi. Nah ini kayaknya sudah datang nih kayaknya, insya Allah. Sudah suara sirine. Mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali. Kita merasa bahagia, saudara-saudara semuanya, bahwa keluarga kita yang kita tunggu-tunggu, jamaah haji dari Kota Surakarta, khususnya dari KPIH Amal Syuhada, saat ini sudah berada di depan balai kota, dan mobil sudah mulai memasuki halaman balai kota Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebahagiaan bagi kita semua, kita bisa menyaksikan kedatangan dari keluarga kita yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, sekarang pukul 2:34 tepat masuki halaman balai kota Surakarta. Ini adalah bis pertama memasuki halaman balai kota, bertuliskan bis pariwisata premium. Alhamdulillah. Ya. Kemudian disusul dengan bis yang kedua. Ini kita saksikan dari sini. Rasanya terharu sekali kita menyaksikan kedatangan dari saudara-saudara kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari keluarga sudah terlihat merasakan kebahagiaan. Nah, ada peluk, rasa rindu seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebuah keindahan, rasa haru yang tidak terkira ketika kita menyaksikan kepulangan dari saudara-saudara kita pulang dari tanah suci. Oh ya. Pasana. Oh, kemana udah? Selesai tak gini. Mobilku lah, Mbak. Pak bagas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dijemput. Gini. Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini jamaah haji sudah sampai di Balai Kota Surakarta. Saat ini menuju ke masjid untuk melakukan sholat di masjid. Inilah Masjid Balai Kota Surakarta sebagai saksi dari monggo-monggo Pak nggih dari kedatangan amal jamaah haji Ahmad Suhada Kota Surakarta.
Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Ismail, pembimbing Jamaah Haji Amal Syuhada, KBIH Amal Syuhada Surakarta. Alhamdulillah haji tahun ini lancar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cukup padat, tahun ini alhamdulillah relatif longgar. Itu karena kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa jamaah haji dibatasi hanya 1 juta. Semua lancar. Kalau sebelumnya kadang-kadang di Arafah Mina itu tendanya sempit, tapi alhamdulillah tahun ini semua diberi kasur. Secara umum jamaahnya juga muda-muda karena ada pembatasan usia. Jadi para dokter juga bercerita alhamdulillah tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Relatif sehat, penyakitnya hanya flu batuk biasa, tidak ada yang serius. Itu juga mungkin sebab dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membatasi haji tahun ini umum maksimal adalah 65. Secara umum alhamdulillah meskipun cuaca panas tapi lancar, Arafah lancar, Mina lancar, Musdalifah lancar, tawaf sa'i juga relatif lancar, dan semoga jamaah haji ahlan. Semoga jamaah haji tahun ini mabrur ya. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tat. Ya, demikian teman-teman semuanya. Kita saat ini sedang menemani dari keluarga yang sedang menjemput, dan 1-2 keluarga sudah kelihatan ketemu ya dengan penjemput, dan juga yang jemput sudah ketemu, dan kebahagiaannya terasa benar ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berbahagia menyaksikan dari kehadiran beliau-beliau keluarga kita yang kita cintai dengan lancar bisa menjalankan ibadah haji di tanah suci. Dan sebagai panitia, dari kita sebagai panitia juga merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Tuh. Ini terlihat ya, dari beberapa ini yang menyaksikan sampai dengan satu persatu keluarga datang dan dijemput. Setelah tadi melaksanakan sholat di masjid sana, satu persatu sudah kelihatan pulang menuju ke rumahnya masing-masing dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah Amal Syuhada untuk keseluruhan, dan terkhusus untuk Ustadz Harno beserta Ibu, juga Dek Bambang sama istri, alhamdulillah kami haturkan selamat datang kepulangannya dari ibadah haji tahun 2022. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan bisa menjadi percontohan buat teman-teman yang lain. Itu saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, karena tuh hari nggak bisa ngomong ini. Ini sudah semuanya kelihatan tuh ya. Masih ya.
Ya, kalau dulu sholatnya saya di masjidnya saya, bukan di sini. Nek saya dulu malah 2 kali. Oh ya. Di Mekah, Heeh. Heeh. terus di rumah. Rumah. Oh, gitu ya. Belum nyampe rumah. Enggak, nah, saya di kampung halaman itu mampir masjid saya, ternyata teman-teman juga keluarga saudara ada di sana juga. Ya. Alarm. Alarm kontangi. Alarm Langge kontangi. Buat tenang lagi. Amin, amin. Sehat semua. Saran Bapak.
Demikian Bapak Ibu para pemirsa semuanya, laporan ataupun dokumentasi dari kedatangan haji Kota Surakarta khususnya Amal Syahadat sudah kita ikuti bersama. Terima kasih dari Balai Kota Surakarta. Pukul 3:01 dini hari kita melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.